Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 180 lagi, yaitu sesi kelima, bersenang-senang, waktunya bersenang-senang. Apa permainannya? Yaitu memutar roda. Nah, ini bagaimana cara permainannya? Nah, kamu bisa bermain dengan teman sekelas kamu. Nah, caranya, pergunakan sebuah pensil dan putar pensil tersebut untuk bisa menunjukkan pada situasi pembelajaran online yang tertulis pada rodanya. Nah, ini rodanya. Jadi ada pensil kamu taruh sini, putar. Nah, setelah nanti pensil itu menunjuk ke arah suatu arah, misalnya arah ke wear uniform ini. Contohnya, nah, kamu bisa membuat request atau permintaan dengan menggunakan kata-kata could you atau can you. Nah, sebagai contoh, ketika sebuah pensil menunjukkan pada mute the microphone pada roda, nah ini dia contohnya seperti ini, menunjukkan sini mute the microphone dibilang ya. Nah, maka kamu bertanya, could you mute the microphone please? Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya di sini kalian itu hanya menentukan apakah harus menggunakan kata-kata could you atau can you. Nah, bagaimana situasinya kalau could you itu cari yang resmi di waktu acara-acara resmi, misalnya sedang belajar online itu ya. Nah, mana situasi sini yang menggunakan belajar online? Tentu turn on the camera. Jadi, could you turn on the camera please? Atau write on a chat box please? Nah, bisa seperti itu. Bisa juga kamu merubahnya. Untuk can, ini menurut saya, pergunakan yang tidak atau di luar percakapan yang ada di acara resmi. Misalnya, wear uniform, ya. Can you wear uniform? Nah, ini kan biasanya sebelum kegiatan meeting atau pembelajaran online. Kemudian can you come online dan join this discussion? Kalian bisa melihat di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya mana kata-kata yang menggunakan can dan mana kata-kata yang menggunakan could, ya. Nah, kita lanjut pada berikutnya, halaman 181. Itu kita masuk sesi ke-6, giliran kamu membaca dan memperhatikan. Yang A, Ibu Ayu meminta siswanya untuk membuat sebuah infografik untuk menunjukkan tips pembelajaran mereka. Ini adalah infografik yang dibuat oleh Galang dan si Andre. Baca infografik mereka. Nah, kalau kamu tidak tahu kosakatanya, lihat workbox yang ada di akhir bab ini. Nah, ini yang pertama, yang merah ini Galang Learning Tips. Tips belajar si Galang. Yang nomor 1, persiapkan tempat yang nyaman buat kamu. Yaitu sebuah tempat di mana kamu bisa berpikir dengan tenang, ya. A place where you can think calmly, secara tenang. Kemudian buat daftar yang harus kamu lakukan. Nah, ini menjadikan waktu belajar kamu menjadi lebih efektif. Kemudian nomor 3, gabung dengan diskusi kelas. Jadi kamu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada guru-guru kamu atau kelas teman-teman sekelas. Kemudian kamu review, kamu ulang. Ulang topik untuk membantu kamu memahami pelajaran itu lebih baik. Nah, itu dia review. Kemudian break time, waktu istirahat. Ambil waktu break time, lakukan waktu istirahat dengan berjalan-jalan di sekitar rumah. Nah, itu tips dari si Galang. Kemudian dari si Andre lagi ini, ya. Apa tipnya? Buatlah sebuah schedule belajar kelas online. Nah, dia buat schedule-nya. Itu untuk apa gunanya? It helps you to be always ready to join online class.
Ini membantu kamu untuk selalu siap untuk bergabung dengan kelas online. Kemudian be active, aktiflah dalam berdiskusi di kelas. Kamu bisa belajar untuk berbagi ide-ide kamu dengan orang lain. Nah, kemudian buatlah sebuah perencanaan belajar dan tetap pada rencana tersebut. Jangan melenceng-lenceng maksudnya. Ini untuk mengatur diri kamu sendiri dengan baik. Sebagai contoh, ketika kamu belajar, kapan kamu belajar dan kapan kamu untuk istirahat atau bermain-main, bisa seperti itu. Kemudian pelajari lagi pelajaran sebelumnya. Ini membantu kamu untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. Kemudian kamu harus punya daerah belajar. Nah, siapkan tempat yang nyaman untuk belajar. Itu dia tips dari si Andre. Kemudian kita melanjut, ini gambar 46, infografik si Galang dan si Andre. Kita lanjut pada yang bagian B. Berdasarkan infografik si Galang dan si Andre pada gambar 45, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan pertama, ini sudah saya buatkan jawabannya ya, ini dia. Yang pertama, apa tips si Galang untuk membuat waktu belajarnya itu lebih efektif? Yaitu dia membuat sebuah daftar yang harus dia lakukan, to-do list. Kemudian, kenapa Andre menyarankan membuat schedule kelas online? Nah, ini untuk membantu dia agar selalu siap bergabung dengan kelas online. Kemudian nomor 3, apakah kamu setuju dengan Andre untuk aktif dalam diskusi kelas? Kenapa? Nah, nomor 3 ini adalah, ya, saya setuju karena saya bisa belajar membagikan ide-ide saya atau pendapat-pendapat saya dengan orang lain dan saya juga bisa memperoleh kemungkinan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari orang-orang lain tersebut. Kegunaannya umpan balik ini atau feedback ini adalah kamu bisa memperbaiki diri di masa depan. Kemudian nomor 4, menurut kamu apakah waktu istirahat itu penting? Kenapa? Nah, waktu istirahat itu penting ya, ini bisa merefresh atau menyegarkan pikiran kita dan membuat kita lebih fokus terhadap aktivitas pembelajaran berikutnya. Nah, itu gunanya break time itu. Kemudian nomor 5, apakah kamu menemukan kesamaan antara infografik si Galang dan si Andre? Apa-apa saja kesamaannya tersebut? Nah, jawabannya ya, saya mendapatkan kesamaan. Keduanya memberikan tip untuk memperoleh sebuah tempat yang nyaman untuk belajar. Kedua, membuat daftar yang harus dilakukan atau rencana pembelajaran. Kemudian, aktif dalam diskusi kelas dan mengulangi pelajaran sebelumnya. Nah, itu dia untuk worksheet 421. Kemudian, kita masuk pada yang berikutnya, itu pengayaan. Mempresentasikan tip pembelajaran online kamu. Jadi di sini kamu diminta untuk memikirkan 3 tips pembelajaran untuk agar kamu bisa fokus belajar online. Kemudian buatlah sebuah infografik tentang tips tersebut. Kemudian presentasikan kepada teman-teman kamu di kelas. Nah, itu tugas kamu untuk yang enrichment ini atau pengayaan. Nah, itu worksheet 422. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.